Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi datang menghadiri tahta kasih karunia Tuhan. Maaf kalau suaranya agak berisik karena sedang hujan dan cukup lebat di tempat ini. Itu tidak mengurangi rasa syukur kita. Kita boleh datang menghadiri tahta kasih karunia Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu, buat kebajikan-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, dan Engkau selalu baik. Bahkan selamanya Engkau baik bagi kami, Tuhan. Kami datang menghadiri tahta kasih karunia-Mu. Kami naikkan pujian syukur kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau Allah yang layak disembah. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya Engkau bertata di atas pujian kami. Engkau bersemayam di atas pujian kami. Engkau yang selalu ada bagi kami. Engkau yang hadir di dalam hidup kami. Memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberkati kami. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Pujilah nama-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam tulus hadirat-Mu. Tiada kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, yakin Kau hadir di sini. Oh, rasakan kuasa yang tak terbatas. Oh, yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami datang menyembah-Mu, Tuhan. Ku menyembah dalam tulus hadirat-Mu. Kami tanda kasih karunia-Mu Bapa.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Engkau hadir di dalam hidup kami, Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kebebasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kami akan kami akan menyembah-Mu, Yesus. Kami puji, kami memuliakan nama-Mu, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami
Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja. Nama-Mu ajaib, nama-Mu berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kami bersyukur. Sebab Engkau yang kekuatan bagi kami, Engkau yang menopang hidup kami, sehingga kami tak goyah sampai hari ini. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Dimuliakan nama-Mu. Bangga punya Allah yang seperti-Mu.
dan kami aman tinggal di dalam-Mu. Sebab Engkaulah perlindungan kami, kota benteng yang teguh, pertahanan kami. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, kami takkan goyah sekalipun badai menerpa. Tempat perlindunganmu saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan lagi, Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Engkaulah kekuatan. Amin. Tempat perlindunganmu saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh lari dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanmu, cinta-Mu. Sungguh Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganmu saat badai menerpa. Aku tak
Kau sertaku. Amin. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Amin. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi. Amin. Begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sungguh Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Engkaulah Tuhan sumber sukacita kami. Sebab itu di tengah badai yang menerpa sekalipun, kami tidak goyah, tapi kami mau tetap bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Senantiasa bersukacita di dalam kekuatan kuasa. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Sebab Engkau yang berkuasa di bumi di surga. Sebab itu kami terus percaya kepadamu dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dan kami menikmati hari-hari hidup kami Tuhan, di dalam penyertaan tangan-Mu yang ajaib, di dalam pemeliharaan kasih-Mu yang sempurna. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Sungguh kami ada semua karena-Mu, karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu, karena kasih setia-Mu, karena rahmat-Mu yang Kau terus limpahkan setiap hari dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami siapkan hati kami lagi pagi hari ini firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, dan kami melakukannya dalam hidup-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan.
Haleluya, 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 haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Selamat pagi semuanya. Kita buka ya 1 Korintus 5. 1 Korintus 5 ya. Hari ini kita baca di 1 Korintus 5 1 sampai 13 bagiannya hari ini ya. Kedengaran ya? Jelas ya? Langsung baca aja. Dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukan dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, jangan kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Ini mau bicara tentang yang dosa ya. Ini aku mendapatkan tentang, memang ini tentang hubungan jemaat ya, dan dosa dalam jemaat, bukan yang di luar daripada jemaat. Aku baca berkali-kali memang berlaku untuk kita-kita, berlaku untuk orang-orang yang dikatakan telah menerima Tuhan, yang menjadi bagian kalau kita gereja atau jemaat seperti itu ya. Tapi ini yang terjadi kalau di dalam jemaat Korintus ini, percabulan, dosa, kemunafikan. Aku ngerasain tentang hal-hal yang betul-betul tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi nggak berarti ya. Jadi kita nggak berarti bahwa kita yang sudah ikut Tuhan, kita memang akan terbebas banget dari hal-hal duniawi gitu loh. Memang kenyataan kita hidup di dunia yang godaannya banyak, dan kita akan bisa juga terjerumus ke dalamnya. Itu aku coba ngebaca di Matius. Kalau tadi kan ada kaitannya juga di Matius 5 ayat 29 ya. Ini tentang tubuh kita ya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, jika kalau mata kita
menyesatkan engkau, cungkillah, buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Seperti itu. Balik lagi tadi. Sebentar. Ini kan kaitannya dengan kita punya pembicaraan hari ini ya. Bahwa seperti di dalam ayat yang ke-5, seperti itu, bahwa kita lebih baik kita serahkan ke dalam iblis, tapi jangan seluruh tubuh kita yang jangan seluruh tubuh kita yang binasa. Kalau di sini juga berkaitan tentang ragi ya, diilustrasikan tentang ragi dan adonan. Aku tadi pikir langsung keingetin langsung siapa yang di depan kita ini. Udah tahu nih ada masternya lagi. Mau ngomong roti salah ini di depan masternya lagi. Ngomong ragi ini masalah sensi banget gitu. Ngomong salah aja salah juga. Ini kan kalau bisa aku kebayang aja. Ini kalau ada yang salah koreksi ya, sang master Pak Simon. Aku kebayang yang memang benar kan kalau tadi ayat tadi kan kalau mata salah kita cungkil aja, jangan satu tubuh kita dibuang. Emang mengerikan sekali kalau kayak mata melihat sesuatu yang buruk masuk ke dalam mata akan cerna kepikiran dan dia akan memerintah ke tubuh kita, memerintah ke tangan kita, memerintah ke kaki kita untuk melakukan. Makanya memang ada ayat yang sampai sedemikian tentang bahwa kalau matamu sesat, cungkil, dan supaya jangan seluruh tubuhmu binasa itu ya. Tuhan sudah ingatkan kita betapa bahayanya dosa itu yang sedang mengintip kita. Terus ini keragi, aku pernah bikin roti nih. Dulu lagi rajin, walaupun nggak ini kan lagi suka ya bikinnya setiap minggu bikin terus sampai anak enak gitu kan. Jadi aku suka pakai ragi. Aku mah kalau di resepnya tulis setengah. Aku kadang-kadang malah tambahin loh. Padahal cuma kepengen dia ngembangnya. Kan kalau masukin ragi sedikit pada tepungnya 700 gram. Tambahlah susu, tambah susu, tambah ini kan. Tapi kalau raginya kan cuma sendok teh kayak gitu kan, sedikit doang kan. Tapi kita cuma tungguin terus dia akan mengembangnya kan langsung si satu adonan di baskom itu bisa langsung ngembang banget. Berarti si ragi yang sedikit begini, jadi kebayang banget memang ilustrasi dia nggak akan izinkan loh. Ada tepung yang misalnya dia mengatakan aku nggak mau diragikan, nggak mau kena ragi, nggak bisa. Tapi waktu memang kita ngadonin itu seluruh tepung itu tidak akan bisa mengelak, tidak akan si tepung terigu ini tuh tidak bisa mengelak. Mati lampu ya. Iya, gelap gulita. Jadi ya udah lanjutin aja. Jadi yang membuat rusak kondisi seperti itu, aku ngerasa ya memang tubuh kita itu kalau dosa itu memang mengerikan sekali ya. Kalau kita tahu hidup lagi lampunya. Kalau ragi diartikan di dalam Alkitab kita kan adalah dosa. Jadi kalau hal-hal yang buruk di dalam, kita tahu laki-laki paling seneng ngelihat hal-hal yang bagus-bagus. Sampai sekarang kalau kita yang sudah ikut Tuhan pun nggak akan mungkin lah bahwa aku sudah nggak suka yang bagus-bagus jadi bilang yang buruk. Tetaplah sebenarnya bagus bentuk yang Tuhan ciptakan, wanita yang diberikan keseksian tubuhnya. Kalau kita membiarkan mata kita tetap memandang hal-hal yang kayak gitu, tetap akan merusak pikiran kita. Kita membuat diri kita jatuh kembali kepada hal-hal yang
Internetnya Ibu Dorcas yang tidak stabil ya. Kita tunggu sesaat. Oke, kita tunggu sebentar untuk Ibu Dorcas join. Oke, silakan lanjut Ibu. Suara ya. Iya, ini kayaknya banyak apa namanya dari pagi mati lampu hidup kembali. Dan sang tetangga mungkin ngerasa yang sama atau dari situ udah pakai genset kali ya. Johan hilang. Iya, tapi sang tetangga aku yang satu sang tetangga. Ini bicara sang tetangga kayaknya dia damai-damai saja. Terpengaruh dia. Sang tetangga Nggak pengaruh, kita juga bingung pada tetanggaku. di Jakarta tetangga. Oh iya, di Jakarta. Udah, pada saat dia bicara sang tetangga. Oke, saya lanjutin lagi. Ya, kita kayak sekarang aku bicara sedikit tentang bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa akan terjebak dengan hal-hal seperti itu juga. Dan kalau kita nggak hati-hati, memang kita malah akan jatuh dan menjadi merusak diri kita. Dan aku contohkan itu tentang diri kita. Kalau di antara kita, kalau itu tentang jikalau kita diri kita seperti itu, makanya kita tinggalkan dosa itu jangan kita lakukan. Tapi kita di dalam Alkitab mengajarkan kita supaya kita boleh hidup di dalam murni, di dalam ayat yang ke-8. Supaya kita hidup di dalam kemurnian dan kebenaran. Kalau kita punya hati yang murni dan benar, kita akan terus berada di dalam Tuhan. Saya punya teman, dia itu baru akan ikut Tuhan, tapi sekarang sudah beberapa kali ikut ibadah ya. Sebelumnya itu dia berteman dengan orang Kristen. Dia bergaul dengan satu orang Kristen. Orang Kristen itu yang justru mengajak dia pergi karaoke malam, pergi dia minum-minum malam. Nah, si teman yang baru saya ajak itu, pertama kali dia selalu kirim, dia lagi minum bir dengan bangganya bahwa dia diajakin sang teman orang Kristen ini, gitu. Saya liatin aja, ikut yuk, diajak saya, ikut yuk. 2 hari sekali dia selalu ajak saya diamin aja. Satu hari diajak makan, saya ajak, oke, saya bilang ajak, kemudian makan. Di situ saya ingetin dia memang sudah dengar-dengar tentang Tuhan. Di situ saya punya kesempatan lah ya, kasih tahu dia tentang Injil. Saya kasih tahu dia bahwa hidup kamu itu tinggal sama-sama sudah tua, saya bilang. Kita sudah mulai berusia, harus mengerti kita punya hidup tuh harus jangan sembarangan. Jadi saya kasih tahu seperti itu. Kemudian tentang dosa. Akhirnya si teman ini hari itu bisa engah. Saya bilang kamu jangan bodoh, kata-kata itu saya bilang kamu jangan bodoh. Jangan bergaul dengan hal-hal kayak gitu. Akhirnya si teman ini bisa engah dan malah dia mau ikut ibadah seperti itu. Bagaimana dengan si teman yang satunya, dengan teman yang orang Kristen ini? Dia tetap ke gereja, bahkan si orang Kristen ini anaknya itu adalah, sorry banget, anaknya adalah pendeta. Nah, kita kebayang sendiri begitu bahwa kita sebagai orang Kristen tapi memberikan satu contoh apa yang dia suka, apa yang dia tetap lakukan dan memberikan dampak buruk kepada orang lain. Jadi si teman yang sudah mulai ke gereja dia bilang aku kalau ikut dia terus aku tetap bisa rusak. Ya sudah gampang sekali, nggak usah lagi bergaul dengan dia, nggak usah angkat telepon dia, nggak usah ikut-ikutan. Setiap malam kamu 2 malam sekali harus keluar duit 800.000. 800.000 minum,
Duduk ngepongnya ngebir itu rata-rata 800.000. Kamu bisa simpen. 1 minggu kamu dekalikan aja. 4 kali kamu hadir. 4 kali 8 sudah berapa juta. Kalikan lagi 1 bulan, berapa juta kamu udah irit. Satu soal duit aja. Jadi kedua, itu kamu dimanfaatin. Padahal yang manfaatin juga adalah orang Kristen. Yang notabene anaknya juga adalah pendeta. Bagaimana itu? Jadi saya bilang, oke, tinggalkan aja. Awalnya dia mau tinggalkan juga nggak gampang. Akhirnya dia mampu tinggalkan dan si teman itu merasa sejak berteman dengan, dia bilang saya ibu pendeta lagi, gitu. Sebenarnya pusing amat dah. Yang penting kamu mengerti hidup jalan benar. Jadi bisa. Jadi memang kalau pergaulan yang buruk akan merusak kita kebiasaan yang baik. Kalau kita juga dari diri kita yang sendiri tahu itu adalah godaan, dari khususnya mata, itu akan merusak kita. Lebih baik memang kalau kita handphone merusak kita, jangan kita pakai. Kalau memang teman itu merusak kita, jangan kita bergaul. Jadi hal-hal simpel saja. Tapi kalau kadang-kadang godaan itu yang begitu kuat. Seperti teman saya, anak saya sendiri. Anak saya punya problem. Dia tuh lebih senang bergaul dengan teman-teman. Bagi dia tuh teman-teman adalah kenyamanannya dia. Kemudian dia sulit untuk mendengarkan nasihat orang tua juga. Padahal dia juga adalah orang Kristen yang sudah saya didik dari kecil misalnya seperti itu. Sampai dia sekarang punya pacar. Saya sebagai orang tua terus berdoakan untuk dia. Punya pacar. Pacar yang juga notabene orang Kristen. Notabene orang Kristen. Tapi yang nggak mau ya pokoknya gereja tuh hanya simbol. Kita boleh berpesta pora. Kita boleh ngomong kotor tetap boleh, semua boleh. Akhirnya apa? Anak saya ikut juga dong. Nyekor lagi gitu loh. Jadi saya membina dia sekian tahun, mulai lagi berubah. Tapi saya kan hanya percaya kuasa Tuhan. Tuhanlah yang melindungi, iman saya mengatakan. Jadi saya percaya. Nah, dan perjalanan dia, waktu dia pacaran, dia kepentok bermasalah. Ternyata ini perempuan bisa jalan 2 orang. Jalan sama anak saya, jalan sama cowok lain. Luar biasa. Nah, zaman sekarang. Boleh pacar, boleh 3-4 biji. Nah lah, saya dengar. Saya dulu bisa menanggapi, bilang, bodoh kamu. Sudah sana. Iya, Tuhan kasih kamu belajar. Jadi bagi dia, akhirnya dia bertobat. Dalam pertobatannya dia itu, anak saya kali ini dia benar-benar bertobat. Dia ngerasa bahwa Tuhan mau ajarkan dia banyak. Dia jadi sakit hati karena dia cinta sama ini cewek. Tapi dia tahu ini sesuatu yang nggak benar. Jadi seketika kamu udah mulai masuk, malah kamu lebih sulit tinggalin sebenarnya. Dia jadi sakit hati, jadi patah hati, jadi marah, jadi apa. Semua jadi satu sebenarnya. Dia jadi satu lah. Tapi aku terus doakan dia. Saya bilang kamu mampu tinggalkan itu. Kalau kamu lihat itu nggak benar. Kalau itu benar, kamu perjuangan. Mau cowok 3, lawan, hajar, fight. Demi cewek itu. Ayo, mami dupot. Takut amat laki-laki. Kalau dia tuh benar. Nah, kayak Ibu Simon gitu. Ayo, fight gitu loh. Pak Simon aja pun bisa hajar semua laki-laki rontok semuanya. Tapi kalau nggak benar gitu kan. Kalau nggak benar, ngapain kan sebenarnya satu sisi. Jadi, anak saya berpikir dan dia ngerenung sendiri dan dia akhirnya ambil keputusan sendiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan dia bisa lakukan yang bagian yang Tuhan mau. Dia bilang aku udah siap mami, gitulah istilahnya. Aku udah siap mami. Dan dia mulai minggu lalu dia mulai ke gereja dan dia tahu firman Tuhan banyak tegur dan dia terus diskusi pagi siang malam. Aku udah pacaran mesra banget jadi sama anakku karena dia kehilangan jadi cari mamanya lah. Susahnya bagian mamanya, enaknya dia lupa kayak gitu kan anak muda ya, sebodoh lah. Kita orang tua cuma bagian itu ya udah jalanin aja. Dia bilang, aku ingat aku dia menghargai aku. Dia bilang sama saya, Mami thank you. Dia malah bisa mengatakan thank you. Perjuangan Mami yang nggak pernah berhenti mencintai saya, yang memperjuangkan saya. Dia bilang gitu. Jadi tetap mendoakan saya walaupun saya kadang-kadang cuekin mami sekian bulan gitu loh. Jadi saya bilang ya bagus, hal-hal yang baik. Jadi mempertobatkan dia kembali untuk kepada Tuhan justru dengan kejadian yang buruk.
Tapi dengan pergaulan yang buruk itu memang harus ditinggalkan satu sisi. Ya, tapi juga mempertobatkan dia. Jadi hal-hal yang di sini yang aku mau sampaikan kembali yang kondisi sekarang ini. Pergaulan yang buruk memang akan merusak kita. Dan khususnya nih dalam kondisi dosa jemaat yang seperti ini ada di tengah-tengah kita. Dan juga kita harus bisa sortir, kita juga bisa ngebedakan bahwa teman atau jemaat yang lakukan dalam hidup yang benar, di sini dikatakan untuk kita tinggalkan, bukan nasihati lagi malah kan. Kita tinggalkan mereka karena mereka sudah hidup di dalam jalan yang tidak benar. Jadi aku penutupnya adalah bahwa kita boleh koreksi diri kita kembali tentang diri kita. Satu, tentang diri kita, apa kita gampang tergoda dari mata kita. Ya kita harus tahu dan kita minta pertobatan dari Tuhan. Kita boleh kembali murni, boleh hidup dalam kebenaran. Kalau kita punya teman yang seperti itu, ya kita tinggalkan. Ya, ada teman-teman yang seperti Dok Ramdio yang justru yang saling menguatkan. Biasa-biasa, teman-teman ini kan seperti biasa-biasa, tapi ternyata menguatkan. Setiap hari, setiap pagi kita ada di sini, ya kayaknya flat-flat aja, doa gitu-gitu aja. Orang yang biasa nggak heboh-heboh bagaimana. Tapi justru menolong dan memberikan pertumbuhan itu yang justru melalui saling menguatkan satu sama lain. Aku rasa seperti itu. Thank you. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas yang sudah menyampaikan firman Tuhan dari apa yang Rasul Paulus sampaikan tentang dosa dalam jemaat. Ya memang ini hal yang harus benar-benar kita perhatikan. Memang seperti apa Ibu Dorcas katakan tadi, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Nah, memang kita harus berhati-hati dengan yang namanya pergaulan. Tapi tentu secara khusus, secara spesifik yang Paulus sampaikan di dalam perikop ini adalah kalau itu adalah orang yang menamakan dirinya Kristen di ayat yang 10 ya, tetapi mereka masih melakukan hal-hal yang seharusnya nggak boleh dilakukan oleh orang percaya. Nah, Paulus katakan jangan makan dengan mereka. Nah, tentu sampai di level tersebut kita kembali merujuk pada apa yang Yesus ajar di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 15 mulai. Nah, artinya kalau di antara orang percaya ada yang melakukan hal-hal seperti itu, dosa, maka yang pertama tegur dengan 4 mata, yang kedua tegur dengan membawa 2-3 orang saksi, kalau masih bandel juga, maka tegur di depan seluruh jemaat. Dan kemudian ya seperti apa yang Paulus katakan, dalam tanda kutip kucilkan, nggak usah dimakan bersama-sama dengan dia. Nah artinya bukan berarti kita benci dia, bukan sekali lagi, tapi kita seperti apa yang Yesus katakan, kita anggap dia yang memang pemungut cukai. Kenapa? Seperti yang di awal tadi Ibu Dorcas sampaikan, jangan sampai mereka itu menjadi seperti ragi yang menghamiri seluruh adonan. Artinya begini, seperti Paulus katakan, kalau orang di luar kekristenan, mereka memfitnah, pembohong, gosip, mabuk, melakukan hal-hal yang jahat, ya sudah, itu tidak akan berpengaruh dalam hidup kita. Artinya kita ngomong, iyalah memang mereka orang berdosa. Mereka orang yang nggak percaya kepada Yesus. Bagi mereka itu adalah hal-hal yang wajar mereka lakukan. Ya silakanlah. Nah bahayanya kan adalah kalau mereka ada di dalam komunitas orang percaya, bahkan mereka menamakan dirinya orang percaya, apalagi seperti contoh kasus yang Ibu Dorcas tadi katakan, anak orang pemimpin rohani, tapi justru dia menghamiri orang-orang lain, seakan-akan yang lain tertular gini, oh ternyata walaupun kita jadi orang Kristen, boleh kok kita mabuk-mabukan, oh boleh kok kita berbuat cabul, oh, buktinya si A itu dia pelayan Tuhan, dia aktivis, dia rajin ibadah, tapi dia tetap seperti itu, oh ternyata nggak apa-apa kok. Nah itu yang bahaya maksud Paulus. Hati-hati dengan orang-orang yang seperti itu. Harusnya kita tegur. Nah, karena jelas ya ayat yang 10 ya standarnya seperti ini. Yang aku maksudkan bukanlah semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini atau dengan semua orang yang fikir dan penipu,
atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia. Artinya kita nggak bisa sangkal di dunia ini, di luar kekristenan, tapi masih dalam dunia, ada banyak orang model kayak gitu. Nah, ayat yang 11, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, artinya menyebut dirinya orang Kristen, menyebut dirinya orang percaya, tetapi mereka adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, dan penipu. Nah, perhatikan kata-kata penyembah berhala, cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Itu artinya mereka itu memang jadi, apa ya, kan beda gini, orang bisa mabuk, tapi belum tentu dia pemabuk. Nah, kalau pemabuk itu mana kerjaan dia, tukang mabuk. Sama penipu. Yang makanya hari Minggu yang lalu saya juga jelaskan sedikit ini. Terkadang kan bisa nipu nih, walaupun orang Kristen. Tapi dia bukan penipu, beda kan. Orang terkadang bisa nipu, tapi dengan penipu itu jauh berbeda. Makanya seperti hari Minggu yang lalu saya katakan, jangan kita tertuduh untuk hal-hal yang terkadang masih kita bisa lakukan. Harusnya kita lebih fokus pada apa yang Yesus sudah lakukan, yaitu menebus hidup kita. Karena kalau kita nggak fokus dengan apa yang Yesus sudah lakukan, sekalipun kita menamakan diri orang Kristen, ya akhirnya kita akan menjadi seperti apa yang Paulus katakan. Walaupun tentu langkah-langkahnya jelas. Nasihati dulu 4 mata. Terus kalau enggak, bawa 2-3 orang saksi. Kemudian bawa di depan jemaat. Kalau enggak, ya sudah, Paulus katakan jangan bergaul dengan orang fasik seperti itu. Karena apa, itu akan menghamiri seluruh jemaat nanti. Nah, jadi apalagi kalau seperti Bu Dorka seorang pemimpin, Bapak Ibu ada seorang pemimpin, minimal memimpin komsel. Nah, kalau ada orang-orang yang walaupun menamakan diri orang Kristen, tapi benar-benar mereka melakukan hal bukan hanya sebatas mereka terkadang melakukan, tapi itu memang jadi gaya hidup. Nah, itu harus segera di-cut. Seperti Ragi tadi. Kalau enggak, nanti tadinya komunitas ini benar, cuma satu yang rusak, tapi kalau enggak diberesin, artinya seluruh komunitas itu jadi rusak. Nah, jadi itu yang Paulus ingatkan. Dan menjadi doa dan harapan kita, jangan kita yang jadi ragi. Jangan kita yang menghamiri komunitas kita dengan hal-hal yang kita lakukan, padahal kita tahu itu dosa. Terus kita ngomong sama mereka, oh nggak apa-apa, tuh buktinya saya. Kan saya pernah cerita, ada satu jemaat ngomong gini, oh Pak, kalau memang kalau yang saya lakukan itu dosa, tuh buktinya kenapa Tuhan masih berkati saya. Karena dia pikir ukuran berkat itu hanya dengan materi. Dia masih punya jabatan, dia masih punya harta. Nah, sehingga dia dengan pongannya bisa ngomong, oh, kalau memang ini dosa, kok Tuhan masih berkati aku? Nah, itu hati-hati kalau ada komunitas kita orang-orang yang berprinsip seperti itu. Walaupun saya selalu ingatkan, nasihati, tunggu saja waktunya. Tuhan nggak mungkin bisa dilecehkan seperti itu dengan tinggal diam. Nah, kan akhirnya tragis. Nah, seperti itu. Jadi pagi hari ini, di satu sisi kalau di dalam komunitas kita ada orang yang menjadi ragi, yuk kita beresin. Dan yang lebih penting lagi, jangan sampai kita yang jadi ragi. Artinya kita udah puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi ternyata kita masih memberi pengaruh yang buruk pada orang-orang Kristen yang lain. Apalagi seperti yang Ibu Dorka cerita tadi, itu kelewatan. Kita orang Kristen, tapi justru kita memberi contoh teladan yang nggak benar dengan orang yang nggak kenal Tuhan. Sehingga kekristenan itu sendiri yang jadi dicap, oh ternyata orang Kristen boleh ya begitu ya. Wah, itu cilaka. Jadi ini yang menjadi peringatan bagi kita dari dua sisi sekali lagi. Kalau ada di dalam komunitas kita orang yang menjadi seperti ragi, ya kita beresin raginya. Dan yang kedua, jangan sampai kita yang jadi ragi. Makanya ayo hiduplah sebagai orang-orang kudus, hiduplah sebagai orang-orang benar. Supaya hidup kita ini menularkan hal-hal yang baik. Hidup kita ini menularkan hal-hal yang positif. Menularkan nilai-nilai kerajaan Allah bagi komunitas kita. Jangan sampai kita menularkan hal-hal yang tidak benar.
Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas. Itu saja yang ingin saya tambahkan. Jadi mari terus kita berdoa, kita renungkan firman dan jadilah pelaku firman supaya hidup kita menghamiri dalam hal yang benar tentunya. Oke, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Joni. Nanti ditutup sama Ibu Dorcas. Ya, shalom semua. Mari kita masuk pokok doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan banyak hal, sehingga kami Tuhan boleh hidup dalam kebenaran-Mu setiap hari Tuhan. Sehingga hidup kami ya Bapa boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga kami, bagi sekeliling kami Tuhan. Tuhan, tuntun hidup kami supaya kami boleh terus dipelengkapi dan dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Ibu Dorcas yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai dia semakin hari semakin luar biasa Tuhan. Tuhan pimpin setiap pelayanannya, sertai dia Tuhan, khususnya pelayanan di Air Hitam Tuhan. Kau memakai dia menjadi berkat di sana Tuhan, berikan dia semangat dan hati yang terus melayani Engkau ya Bapa. Menjadi berkat bagi banyak keluarga di Air Hitam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati kami semua juga, untuk selalu mempraktekkan kebenaran firman-Mu, jadi ragi yang baik Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini Engkau menyertai kami. Kami juga berdoa Bapa buat Ibu Didi Tuhan, Engkau pulihkan kesehatannya. Kami percaya kasih dan kuasa-Mu bekerja dalam setiap kehidupannya Tuhan. Dia boleh menyaksikan kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap hidupnya. Hidupnya boleh menjadi berkat bagi keluarganya. Tuhan, kami juga berdoa di pagi hari ini menyerahkan Pastor Regal ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dia boleh menjalani banyak tes Tuhan, kesehatan. Engkau yang sendiri yang memulihkan kesehatannya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau juga berkati Ibu Merianti terus dalam setiap pekerjaannya dan pelayanannya Tuhan. Bapak, terima kasih, kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan. Setiap doa kami juga berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, dengan berkat damai sejahtera-Mu, berkat kesejahteraan-Mu Tuhan. Berikan selalu keamanan Tuhan buat bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan para pemimpin bangsa kami, berikan mereka hikmat dalam memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Berkati Tuhan dari Presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, para gubernur, bupati, dan wali kota, dan seluruh jajarannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu atas bangsa dan negara kami Indonesia. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, jadi kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan Ibu Dorcas tutup dan doa. Tuhan, jikalau kami masih ada bagian diri kami, kelemahan kami yang merusak diri kami, Tuhan, bahkan merusak sesama jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menolong setiap kami untuk mampu mematahkan segala kuasa dosa, mampu mematahkan
segala kekurangan diri kami yang akan merusak diri kami dan merusak orang lain, Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat dimanapun mereka berada. Kami yang boleh menjadi lilin di antara yang gelap, dan kami boleh mampu ya Tuhan melakukan bagian kami, yaitu melakukan kehendak Tuhan sepanjang hidup kami, Tuhan. Terus murnikan kami dengan firman Tuhan yang terus masuk di dalam pikiran kami, dan tidak sampai di situ, tapi di hati kami semua. Dan kami terus melakukan kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi ini. Engkau memberkati kami dari pagi hingga malamnya. Dalam semua yang kami lakukan, dalam pekerjaan, dalam kami merawat anak-anak kami, ada Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah karena nama Tuhan yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.